kebetulan membawaku ke Fete beberapa tahun yang lalu, dan kisah tentang pengalaman-pengalamanku yang aneh di lautan maupun di daratan mungkin akan sama menghiburnya dengan mengajarkannya, seandainya aku tidak begitu kekurangan bakat dalam hal tulis-menulis. Pada tahun Hera 1999 ini, sementara kekacauan dan kerusuhan di sekitarku memenuhi diriku dengan kegelisahan, kesedihan, dan seringkali begitu menguasai diriku hingga akal sehatku menghilang. Hanya karena desakan teman-teman, aku mengambil pena dan kertas untuk mencatat kesan-kesan dari perjalanan ini. Yang bisa kuberikan hanyalah sebuah tanda di lembaran waktu, dan narasi ini akan menjadi satu-satunya kenanganku tentang beberapa kejadian aneh. Waktu itu Januari 1766, persiapan-persiapanku selesai. Dengan mengandalkan belas kasihan orang lain, aku menaiki kapal Tuan Chorfi yang berlabuh di pelabuhan Hitch. Ketika tali-tali tambat dilepas dan layar terkembang tertiup angin, hanya Allah yang menyaksikan betapa besarnya kepedihanku meninggalkan tanah air dan orang-orang tercinta. Bumi saat itu bagiku seperti telur rapuh yang mengambang di birunya lautan yang tak berujung. Konon, dalam upaya mengukur kedalaman samudra, seorang raja yang gelisah memerintahkan untuk menurunkan tali. Setelah berlayar sehari dari pantai dengan jutaan yard tali yang hilang ke dalam air, dasar laut tak pernah tersentuh. Sementara orang-orang India tak peduli dengan misteri lautan, percaya bahwa Alexander Agung telah memetakan dan menyelami semua laut di bumi. Ini adalah ide yang sepenuhnya menyesatkan. Bagaimanapun juga, hal ini tidak dapat dipertahankan. Laut itu tak terselami. Kapal kami berlabuh beberapa mil dari pantai di pelabuhan Prancis N. Salah satu meriam kami melepaskan tembakan isyarat dan sebuah kapal pandu dikirim untuk memandu kami ke dermaga perusahaan Hindia Timur Prancis. Seluruh manuver berlangsung sekitar 2 jam. Begitu berlabuh, para pedagang berkerumun di kapal, menawarkan buah-buahan, roti, keju, biskuit, dan mentega. Para pelaut yang selama 6 bulan belum merasakan makanan segar seperti itu, menikmati hidangan lezat tersebut dan secara umum tampak sangat gembira melihat tanah air mereka lagi. Aku sepenuhnya memahami perasaan mereka. Namun sesuatu menarik perhatianku. Lapisan masyarakat paling bawah di Prancis begitu miskin sehingga mereka tidak mampu membeli sepatu menggunakan sandal kayu sebagai alternatif. Inggris juga memiliki orang miskin, tetapi di sana mereka tidak kekurangan sepatu bot kulit atau kaus kaki. Kapten Swinton dan Tuan Peacock tertawa terbahak-bahak melihat orang-orang Prancis yang malang dengan alas kaki yang konyol itu dan berkomentar, orang-orang ini begitu sengsara karena mereka tidak bekerja keras seperti orang Inggris. Kapten Swinton dan Tuan Peacock pergi mencari akomodasi di kota. Sementara itu, saya harus tinggal di kapal selama beberapa hari lagi. Dalam periode ini, saya bisa mengenal sedikit tentang penduduk lokal, hukum, dan tradisi mereka. Video ini didukung oleh Magellan TV, sebuah platform streaming yang mengkhususkan diri dalam dokumenter. Rekomendasi kami minggu ini, baik dari saya maupun Koko, adalah Ancient Inventions, sebuah analisis menarik tentang akar penemuan yang kini kita anggap biasa. Ciuman, pelontar api, operasi tengkorak, dan barang-barang sehari-hari. Coco begitu termotivasi, sehingga memutuskan untuk menciptakan penemuannya sendiri, menara serangan rahasia untuk mengejutkan kucing lain tanpa ragu. Magellan telah menjadi mitra penting bagi saya dan saudara saya di History Time sejak lama. Platform ini berfungsi seperti versi dokumenter Netflix dengan seleksi luas produksi sejarah berkualitas tinggi serta topik lainnya, termasuk dokumenter tentang kucing. Akses tautan di deskripsi untuk mencoba gratis selama 1 bulan, penawaran eksklusif untuk pendengar Voices of the Past. Terima kasih. Rumah-rumah pedesaan dibangun dengan lempengan batu. Karena bambu tidak tumbuh di wilayah ini, struktur atap genteng tanah liat terbuat dari kayu. Penduduk yang lebih miskin terutama mengonsumsi sup dan roti jelai, berpakaian dengan kain wol kasar atau serat rami, bahan yang juga digunakan untuk membuat tali. Paris, jantung Prancis, terletak ratusan kilometer dari kali, atau mungkin tidak. Baik orang Prancis maupun pengunjung, termasuk seniman, memuji tanpa ragu arsitektur dan taman-taman metropolis ini. Pengetahuan avantgarde mereka dalam seni, kemajuan ilmiah dan teknologi, pendidikan rakyatnya yang halus, serta budaya yang anggun, tutur kata yang fasih, dan kecerdasan yang tajam. Dalam hal-hal ini, Paris meninggalkan semua kota lain di dunia ING jauh di belakang. Orang Prancis bersumpah bahwa merekalah yang mengajarkan musik dan berkuda kepada orang Inggris. Sampai hari ini, orang Inggris kaya mengirim anak-anak mereka belajar di Prancis untuk memperhalus perilaku dan selera estetika mereka. Menurut orang Prancis, keunggulan orang Inggris saat ini dalam seni, sains, perdagangan, dan industri sepenuhnya disebabkan oleh pengaruh Prancis. Di masa lalu, sebelum menyerap budaya ini, katanya, orang Inggris begitu kasar seperti suku-suku liar. Namun, bahkan orang Prancis mengakui bahwa orang Inggris selalu
selalu menjadi pejuang yang luar biasa. Saya segera menyadari bahwa orang Prancis adalah bangsa yang penuh dengan keangkuhan, yang percakapannya berpusat pada memuji kebajikan mereka sendiri dan merendahkan tanpa alasan negara-negara lain. Dan apa yang bisa dikatakan untuk memuji London? Tidak ada kota di dunia yang begitu megah atau indah, dan deskripsi apapun tidak akan mampu menggambarkan kebesarannya. Sama seperti Kalkuta, kota ini terbentang di tepi sungai yang mengalir ke laut. Jarak dari London ke laut sebanding dengan jarak antara Kalkuta dan Hewley, sekitar perjalanan 3 hari. Kapal-kapal besar berlayar menyusuri sungai dan berlabuh di kota. Gat terletak di seberang markas perusahaan Hindia Timur, sekitar 4 mil dari istana kerajaan. Area ini adalah pusat keuangan London, di mana pedagang dan saudagar menjalankan bisnis mereka tidak jauh dari pinggiran kota. Di sana juga berdiri benteng kuno yang dikenal sebagai menara. Dibangun di batu hitam, strukturnya sangat kokoh. Di London, banyak bangunan menggunakan bata, tapi jarang yang memakai batu. Namun bisa dilihat bahwa gereja-gereja, baik yang kuno maupun modern, sebagian besar dibangun dari batu. Di antaranya, yang paling mencolok adalah katedral megah dari beberapa sumur. Arsitekturnya yang luar biasa dan pengerjaannya yang sempurna menantang segala upaya untuk menggambarkannya. Harus dilihat sendiri untuk memahaminya, sampai setengahnya. Bagian bawahnya berbentuk salib, sedangkan bagian atasnya dimahkotai oleh kubah kaca patri yang besar, mirip dengan yang melindungi Hamondi. Di dasar kubah terdapat galeri melingkar yang bisa dicapai melalui tangga luar. Saat naik ke sana, Kapten Swinton berjalan ke sisi timur dan bertanya dengan suara rendah, "Manci, apa yang kau lakukan?" Meski terpisah oleh 40 kubit, suaranya terdengar jelas di telingaku. Aku menjawab dengan nada yang sama, "Sedang mengagumi tempat-tempat menarik." Dia juga mendengarku dengan jelas. Ini terjadi karena udara di bawah kubah berfungsi sebagai konduktor yang luar biasa untuk perambatan suara. Pada suatu kesempatan, aku diajak oleh kenalan ke sebuah pesta dansa di kediaman salah seorang teman mereka. Baru saja aku melangkah masuk, musik berhenti dan pasangan-pasangan penari menghentikan langkah mereka. Para pria dan wanita yang hadir berkumpul di sekitarku dengan tatapan penasaran mengamati jubah, sorban, syal, dan pernik-pernik yang kupakai dengan saksama. Mereka menyimpulkan bahwa itu adalah pakaian khas seorang seniman pertunjukan dan bersikeras agar aku bergabung menari. Ku bertahan bahwa aku sama sekali tidak menguasai seni menari. Namun, kata-kataku ditanggapi dengan skeptis. Mereka menyatakan mustahil ada orang di dunia yang asing dengan musik dan ritme. Salah seorang yang hadir, seorang Inggris, berpendapat mungkin keraguanku karena aku baru tiba di Inggris, sehingga ragu menari dengan wanita dari budaya lain. Para wanita itu, mereka kemudian terkikik ringan dengan mata tetap tertuju pada pakaian dan wajahku, sementara aku sendiri terkagum-kagum pada kecantikan mereka yang unik. Jika sebelumnya aku merasa lelah oleh perjalanan yang melelahkan, kini aku terangkat oleh pesona London. Ini adalah bukti kemurahan hati Inggris, sulit diungkapkan dengan kata-kata belaka. Bagi mereka, seorang asing lebih berharga daripada kehidupan mereka sendiri, dan mereka mengerahkan segala upaya untuk memastikan kebahagiaannya. Dalam beberapa bulan, seluruh lingkungan menjadi ramah. Rasa takut awal menghilang, digantikan oleh canda. Para wanita di pasar mendekat dengan senyum dan berkata, "Kemarilah sayangku dan berikan aku ciuman." Musim dingin Eropa yang terlalu keras tidak memungkinkan bunga dan buah India tumbuh subur di udara terbuka. Untuk mengatasinya, dibangun struktur khusus. 3 dinding batu dan satu lagi menghadap ke selatan, sepenuhnya berkaca, menghalangi dingin tetapi membiarkan sinar matahari masuk. Pada bulan-bulan terdingin, pemanas dipasang di dalam, sementara biji tanaman dan bunga ditanam dalam pot dengan tanah yang disiapkan dengan hati-hati. Matahari yang hangat dan panasnya api bersatu untuk mendukung pertumbuhan vegetasi India. Petani Eropa menanam buah-buahan eksotis dengan teknik ini, memperoleh keuntungan besar dengan menjual delima seharga hingga 5 rupiah dan meloni wangi seharga 3. Bangunan bengal dari batu memiliki ruangan luas dengan langit-langit tinggi, daun pintu dan jendela lebar, memungkinkan aliran angin sejuk di hari yang terik. Ini adalah kebalikan mutlak. Di Eropa, mereka menghadapi dingin yang menusuk, embun beku, dan badai salju. Langit-langit dibuat rendah, bukaan dan jendela sempit. Atapnya bukanlah pelat seperti di bangunan India. Mereka menggunakan balok dan papan kayu untuk membuat atap melengkung, menyerupai punuk unta. Atau lebih tepatnya, seperti atap jerami miring di gubuk-gubuk bengal. Di Fete, persiapan untuk pertunjukan musik dan tarian sangat berbeda dari kebiasaan India. Di tanah kami, orang kaya yang menganggur menyewa seniman terkenal untuk pertunjukan eksklusif di rumah-rumah mewah mereka, tempat mereka menerima rekan-rekannya. Kebiasaan seperti ini dianggap aneh di Fete, di mana kelompok pedagang bersatu untuk membangun teater megah tempat mereka mengadakan pertunjukan publik. Mereka menyewa
menyewa penyanyi dan penari dari kedua jenis kelamin dengan bayaran tinggi, serta pemain instrumen yang diasah oleh maestro langka untuk memamerkan tamasya melodi dan koreografi mereka, dihiasi dengan pakaian dan perhiasan mewah di hadapan penonton yang terdiri dari rakyat jelata hingga bangsawan, borjuis London, emir regional, pangeran kerajaan, dan kadang-kadang sang raja sendiri. Harga tiket berbeda sesuai dengan lokasi tempat duduk. Di Fete, saat membeli tiket, penonton menerima selembar kertas yang menunjukkan kategori tempat duduk mereka. Melodi memikat dari biola dan gitar, karya-karya unik dan dramatis, tirai berwarna-warni, candaan para artis, penari, serta kisah cinta yang layak dipersembahkan untuk Horatius. Semua ini menyatu menjadi pertunjukan yang sangat menghibur. Di teater, dilarang berbicara. Meskipun penontonnya banyak, tidak ada keributan atau teriakan. Ketika menikmati pertunjukan, alih-alih berteriak syabash atau wawa seperti yang biasa kita lakukan di India, mereka mengetuk kaki ke lantai atau bertepuk tangan. Saya menemukan bahwa ada sebuah wilayah pesisir di Prancis yang penduduknya memiliki perbedaan kecil dalam adat dan kebiasaan dibandingkan orang Prancis lainnya. Seorang raja yang kuat dan ambisius dari tanah ini menyerbu Inggris dengan pasukan besar, menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil Inggris dan menyatukannya dengan Irlandia, membentuk sebuah kekaisaran besar. Berkat keadilan dan kebijaksanaannya, raja ini berhasil meraih kesetiaan baik dari rakyat biasa maupun bangsawan Inggris. Ia mulai lebih banyak bergaul dengan rakyat Inggrisnya, mengadopsi adat dan tradisi mereka. Orang Inggris merasa beruntung memiliki raja yang begitu jujur dan kuat. Kapten Swinton dan aku meninggalkan Oxford menuju Skotlandia selama musim dingin. Saat itulah aku pertama kali melihat salju. Tampak seperti busa bir yang membeku, mirip dengan serbuk yang dilemparkan orang Hindu satu sama lain dalam festival suci mereka, namun tidak berwarna melainkan putih berkilau, turun dari langit seperti debu halus, diterbangkan angin dan menyelimuti tanah, bukit, rumah, pohon, semak, sungai, dan danau seolah-olah lilin cair yang mengeras. Ketika dingin mencapai puncaknya, air sungai, danau, dan kanal berubah menjadi es yang keras, halus, dan putih, seperti marmer yang dipoles atau seperti bilah kristal yang transparan. Pembekuan dapat mencapai kedalaman 5 hingga 10 hasta, memungkinkan pejalan kaki, penunggang kuda, kereta, gerobak berat, bahkan gajah melintas tanpa kesulitan. Ada kalanya salju turun begitu lebat hingga jalan dan gang tertutup setinggi lutut saat fajar. Ketika hari mulai terang, penduduk harus mengerahkan pelayan mereka, bersenjatakan sekop, untuk membuka jalan di depan rumah mereka. Ketika salju berlebihan menutupi jalan, setapak dan ladang seperti selimut kaca, menghapus semua jejak jalan, kereta, kuda tunggangan, dan gerobak bermuatan bisa tergelincir ke dalam parit dalam, mengakibatkan tragedi. Satu peristiwa seperti itu terjadi dekat Oxford pada tahun itu juga, ketika sebuah gerobak membawa 13 pria dan 4 kuda terjun ke dalam jurang. Dalam perjalanan kami, aku menyaksikan orang-orang meluncur di atas es dengan cara yang menakjubkan. Mereka mengatakan kepadaku bahwa mereka bisa mencapai 20 mil per jam. Aku pernah mendengar tentang cara transportasi ini melalui Sahe di India, tetapi itu terdengar begitu luar biasa sehingga aku sulit mempercayainya. Sekarang, setelah menyaksikan dengan mataku sendiri, semua keraguanku sirna. Cara orang-orang ini meluncur di atas es sangat unik. Mereka menggunakan sol kayu yang mirip dengan klok kada dari India, dipasang di bagian tengah kayu dan diikat dengan kuat. Sebilah baja yang dipoles panjangnya sekitar 1 jengkal dan lebarnya setengah inci diikat ke kaki dengan tali kulit. Saat berdiri, bilah baja tersebut tetap rata di permukaan es. Ketidakseimbangan atau kemiringan sedikit pun akan membuat orang tersebut langsung terjatuh. Dibutuhkan latihan bahkan hanya untuk berdiri tegak dengan alas kaki ini yang licin saat mereka meluncur sambil mengenakan pakaian putih. Orang-orang Eropa terlihat seperti malaikat yang turun ke bumi, bergerak dengan anggun. Tak lama kemudian, kami mencapai Skotlandia yang terletak tepat di sebelah utara Inggris. Wilayahnya terbagi antara dataran rendah dan dataran tinggi. Yang terakhir terdiri dari pegunungan di utara, di mana hutannya lebat. Karena itu, populasinya lebih sedikit dan kotanya lebih jarang dibandingkan di Inggris. Orang Skotlandia dikenal sebagai orang yang sederhana, pekerja keras dan pemberani, yang menganggap diri mereka lebih unggul daripada orang Inggris, yang mereka tuduh rakus dan penakut. Orang Inggris di sisi lain menganggap diri mereka lebih kaya dan berpendidikan, merendahkan orang Skotlandia karena kemiskinan dan anggapan kebodohan mereka. Meskipun mereka berbagi bahasa Inggris, ada perbedaan dalam istilah-istilah tertentu. Penduduk dataran tinggi mengenakan jaket dan baret, tetapi tidak memakai celana pendek atau sepatu bot. Bagian bawah tubuh mereka ditutupi dengan kain bernama kilt, memperlihatkan lutut dan mengenakan kaus kaki katun di kaki. Di Edinburgh, kami menginap di rumah ayah Kapten Swinton. Dia memperkenalkan saya kepada
kepada orang tuanya, yang keduanya berusia sekitar 80 tahun. Mereka memiliki 5 anak, 3 anak laki-laki, dengan John sebagai anak sulung, dan 2 anak perempuan yang sudah dewasa, keduanya belum menikah. Di Fete, pernikahan dirayakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pria dan wanita. Calon yang ideal harus memiliki penampilan yang baik, watak yang menyenangkan, dan sumber daya finansial, baik dari warisan atau berasal dari kegiatan bisnis atau pekerjaan. Pengantin wanita, di sisi lain, harus cantik, berkarakter teladan, memiliki pengetahuan dalam beberapa seni halus, dan dilengkapi dengan mas kawin baik dari ayahnya atau berasal dari pernikahan sebelumnya. Tidak biasa dan merupakan keberuntungan langka ketika semua atribut ini ditemukan dalam satu pernikahan yang sama. Namun ada juga yang hanya mencari keuntungan materi. Jika seorang wanita kekurangan kecantikan dan harta, dia akan sulit menemukan calon suami. Fete adalah bagaimanapun lumbung kecantikan, di mana wanita dengan kecantikan langka berlimpah dan pria kaya serta berbudi tidak jarang. Karena itu, banyak wanita tua yang tidak pernah mengenal seorang suami. Kekuatan utama Eropa adalah Kekaisaran Romawi Suci, Italia, Jerman, Prusia, Rusia, Denmark, Portugal, Belanda, Spanyol, Prancis, Inggris, Turki, dan 3 negara lagi yang namanya luput dari ingatan saya saat ini. Semuanya adalah monarki, kecuali Belanda yang kecil, tanah orang Belanda, yang dikelola oleh bangsawan mereka. Sisa populasi mereka terdiri dari pedagang yang makmur. Tetapi karena perairan dekat pantai kaya akan ikan, ada juga sejumlah besar nelayan dan rumah penggaraman. Alasan mengapa orang Eropa lainnya menyebut orang Belanda dengan merendahkan sebagai Marecadores. Kekaisaran Romawi memiliki sejarah ribuan tahun. Pada suatu masa, semua tanah tak berarti lainnya membayar upeti kepadanya. Bahasa Italia dan Prancis melodius dan halus dipelajari oleh orang Inggris baik karena kualitas ini maupun kelimpahan karya klasik sains dan filsafat yang ditulis dalam bahasa-bahasa tersebut, yang penguasaannya penting untuk dianggap sebagai orang bijak. Italia, Prancis, dan Jerman adalah bangsa yang kuat, tetapi Spanyol menonjol sebagai yang paling makmur di antara bangsa-bangsa maritim. Ini karena sebagian besar tambang emas di dunia baru berada di wilayah kekuasaan Spanyol. Orang Spanyol memiliki reputasi sebagai orang yang cerdik dan rajin. Bahkan mereka mungkin melebihi orang Inggris sendiri dalam hal-hal ini. Ku dengar Prancis, Italia, dan Jerman jika digabungkan ukurannya setara dengan India. Sedangkan Rusia setidaknya 3 kali lebih besar dari wilayah India. Para sejarawan mencatat bahwa sama seperti orang Inggris saat ini unggul di atas semua bangsa, dahulu orang Portugis pernah terkemuka di antara kerajaan Kristen, baik dalam kekayaan maupun kekuatan perang. Kapal-kapal mereka adalah yang pertama mencapai Benggala dan bagian lain Asia Selatan. Selama migrasi angsa, mereka mulai merencanakan pencarian rute Laut Timur agar kapal mereka dapat berdagang langsung dengan negeri-negeri tersebut. Akhirnya Raja Portugis, seorang yang berani dan ambisius, mengambil inisiatif. Armadanya akhirnya mencapai sebuah tanjung yang terletak di tengah jalan antara Eropa dan India. Ini adalah sebuah tanjung di tanah Habexis atau orang kulit hitam dan di ujung selatan dunia, di mana para pelaut menyimpulkan bahwa tidak mungkin ada lebih banyak tanah di luar titik itu. Berikut adalah terjemahan teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia dengan menjaga format yang sama. Memutari tanjung, mereka akhirnya akan mendapatkan akses ke Asia Selatan, menimbulkan harapan besar. Tempat itu dinamai Tanjung Harapan Baik. Ketika berita tentang pencapaian ini sampai ke Eropa, GE yang ditakuti dipenuhi sukacita, bahkan sampai merayakannya dengan antusias. Setelah hampir 1 dekade usaha, kapal-kapal Portugis mencapai India. GE yang ditakuti bersukacita atas keberhasilan misi itu, seolah-olah mereka telah menguasai dunia. Tak lama kemudian, semua kekuatan Eropa yang memakai topi, Prancis, Inggris, Belanda, dan Denmark, berdatangan satu persatu mendirikan pos-pos perdagangan. Saya tidak menganggap diri saya ahli dalam sejarah, dogma, dan upacara Kristen, tetapi saya menyerap beberapa pengetahuan melalui karya-karya Inggris dan terjemahan Injil yang saya rangkum di sini. Inti dari kekristenan terletak pada keyakinan bahwa Hara Isa adalah anak Tuhan, keyakinan yang didukung oleh kelahiran perawan melalui Bibi Maryam tanpa campur tangan laki-laki. Banyak orang Kristen memuliakan Yesus Kristus dan Bibi Maryam sebagai dewa-dewi, menampilkan gambar mereka di gereja dan menyembah mereka. Namun orang Inggris menentang penyembahan ikonografis ini, menjaga tempat ibadah mereka bebas dari representasi. Bagi mereka, Allah tidak berwujud. Ada intoleransi yang cukup besar di antara bangsa-bangsa Kristen. Jika seorang Muslim tiba di sana, secara terbuka melaksanakan salat dan ritus Islam, dia akan dihukum bakar tanpa ragu-ragu. Namun, orang Inggris berbeda dalam hal ini. Bahkan jika seseorang mendirikan masjid di tanah Inggris dan menjalankan salat serta saum sesuai ketentuan, tidak akan ada perlawanan dari rakyat mereka.
saya mempertahankan struktur, spasi, dan paragraf asli seperti yang diminta. Katakanlah, apa urusan kami dengan iman orang lain? Kapten Swinton menggunakan segala argumen untuk membujukku agar tinggal lebih lama 3 atau 4 tahun lagi. Tetapi aku hanya bisa menolak. Begitu sedihnya aku karena terpisah dari tanah air dan sahabat-sahabatku, sehingga aku hampir tidak tertarik pada kekayaan atau keuntungan sementara. Aku kembali ke Bengal pada tahun 1799. Aku menghabiskan 1 tahun penuh di kapal dalam perjalanan pulang pergi, 1 tahun di Inggris dan Skotlandia, 7 bulan di Madras, dan 2 bulan di berbagai pelabuhan persinggahan, sehingga totalnya 2 tahun 9 bulan sejak keberangkatan hingga kepulangan yang bahagia ke tanah airku. Aku bersyukur dan memuji Yang Maha Kuasa